Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan video kali ini, saya akan mempresentasikan tentang evaluasi kurikulum. Nah, sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Mahadir, mahasiswa STKIP PGRI Bangkalan, dengan NIM 055. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang apa yang dinamakan evaluasi kurikulum. Nah, di sini ada pengertian apa yang dimaksud dengan evaluasi kurikulum. Nah, evaluasi kurikulum ini adalah penerapan prosedur ilmiah untuk mengumpulkan data valid dan reliable untuk membuat keputusan tentang kurikulum yang sedang berjalan atau dijalankan. Nah, artinya evaluasi kurikulum ini suatu prosedur di mana untuk mendata kurikulum yang sedang berjalan atau yang digunakan dalam mekanisme pendidikan yang saat ini kita jalankan. Nah, seperti itu. Nah, ada tujuan evaluasi kurikulum. Nah, di sini ada 3 tujuan tersendiri dari evaluasi kurikulum. Yang pertama yaitu untuk perbaikan program. Nah, tentunya dalam lembaga pendidikan ada program-program yang diluncurkan untuk menyempurnakan pendidikan sehingga tercapailah suatu target dari pendidikan tersebut. Nah, ketika evaluasi kurikulum ini ada, yaitu untuk memperbaiki program yang masih kurang efektif atau produktif sehingga kurangnya kontribusi untuk tercapainya suatu program. Nah, itulah salah satu tujuan dari evaluasi kurikulum tersendiri. Nah, yang kedua, ini bertanggung jawab kepada berbagai pihak. Nah, sudah tentu evaluasi kurikulum ini yaitu mencatat atau mendata tentang apa keberhasilan yang sudah dicapai atau hal-hal yang butuh diperbaiki. Nantinya data itu akan diberikan kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Contohnya, semisal di lembaga pendidikan itu kurikulumnya kurang efektif, dijalankannya kurang efektif. Nah, tentu itu ada yang namanya kendala-kendala. Nah, kendala itu nanti bisa dilaporkan ke pihak-pihak tertentu sehingga menjadikan suatu bahan evaluasi untuk tindak lanjutnya akan seperti apa. Nah, yang ketiga, tujuan evaluasi kurikulum tersendiri yaitu penentuan tindak lanjut hasil pengembangan. Nah, ini berhubungan dengan poin yang kedua, di mana poin kedua ini mengumpulkan data untuk disampaikan kepada pihak-pihak tertentu yang berkepentingan. Nah, poin ketiga ini yaitu untuk mencetuskan, merumuskan tindak lanjut apa yang harus kita terapkan untuk penyempurnaan kurikulum yang sedang kita jalani. Contohnya ketika saat ini di zaman ini kita menggunakan yang namanya kurikulum merdeka. Nah, kurikulum merdeka ini tidaklah sesempurna yang kita harapkan. Tentu ada kendala-kendala penyesuaian yang tidak sesuai sehingga kurangnya produktif untuk tercapainya suatu target yang diinginkan. Nah, dari itu di sini akan ada nanti rumusan-rumusan yang perlu kita tinjau kembali, perlu kita lakukan nanti di kemudian. Nah, di sini ada instrumen kurikulum. Nah, instrumen kurikulum ini dapat diartikan sebagai seperangkat alat yang didesain sedemikian rupa untuk mengukur dan mengumpulkan data terkait ketercapaian tujuan dari kurikulum. Nah, artinya instrumen kurikulum ini banyak ya. Instrumen itu berartikan langkah-langkah atau metode atau alat yang digunakan untuk mengukur suatu hal tertentu. Contohnya tingkat pemahaman siswa terhadap materi A dengan
kurikulum yang sekarang ini, kurikulum Merdeka, di mana kurikulum Merdeka ini dibebaskannya untuk mencari dari berbagai sumber informasi. Tidak ada batasan dari pencarian. Nah, itu data tersebut bagaimana? Apakah sudah sesuai atau tidak? Dengan apa untuk mengetahuinya? Dengan instrumen kurikulum, contohnya seperti ya tes project, tingkat keberhasilannya seperti apa, dan tingkat progresnya seperti apa. Nah, seperti itu salah satu contoh instrumen kurikulum ya. Lanjut, tujuan instrumentasi evaluasi kurikulum. Nah, tujuan dari instrumen evaluasi kurikulum ini adalah penyempurnaan kurikulum dengan jalan mengungkapkan proses pelaksanaan kurikulum yang telah berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, seperti itu ya. Lanjut, sudah sampai pada penghujung presentasi saya. Ternyata di sini ada kata-kata yang saya kutip dari saya sendiri yang saya buat. Nah, ini berkalimat, ingin bermimpi maka tidurlah, jika ingin mewujudkan mimpi maka bangunlah. Nah, dari arti kalimat ini, jika Anda mempunyai suatu mimpi, janganlah mimpi itu hanya dibuat angan-angan saja, tapi ayo melangkah untuk mewujudkan dan mensukseskan mimpi tersebut. Nah, mungkin cukup sekian presentasi dari saya yang dapat saya sampaikan. Mungkin banyak sekali kekurangan, baik itu dari penyampaian materi, terus penguasaan materi dari saya pribadi. Saya rasa masih sangat banyak kekurangan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada dosen saya sudah memberikan waktu untuk presentasi melalui video ini. Mungkin nanti dari teman-teman, dari dosen ataupun dari orang-orang yang menonton video ini bisa berkomentar di kolom komentar sehingga menjadi motivasi tersendiri untuk saya untuk memperbaiki kembali apa yang kiranya itu kurang baik. Nah, akhir kata dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.